Pengertian dan tujuan SOP. SOP pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan dengan secara efisien, efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Dengan adanya sistem manual standar atau disebut SOP, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja layanan yang diberikan oleh pelaku UMKM. Dalam dunia bisnis, sebenarnya konsumen tak pernah membedakan ukuran. Mereka hanya memahami konsep pasar bahwa konsumen harus mendapatkan produk terbaik. Tak ada toleransi atas mutu produk jika ia dihasilkan dari usaha mikro kecil dan usaha mikro menengah. Kenyataannya, masih minim UMKM yang melek sistematis produk. Hal ini disebabkan anggapan bahwa urusan standarisasi produk hanya berlaku dan bisa dipenuhi oleh industri besar. Padahal bagi UMKM, dengan mereka memiliki sistematis terutama SOP dapat meningkatkan daya saingnya. Tujuan SOP. Penyusunan SOP dalam suatu perusahaan atau bisnis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Mengupayakan peningkatan kinerja karyawan. 2. Salah satu cara menjamin kualitas produk bagi konsumen. 3. Mengupayakan peningkatan keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir, 4. Sarana pengembangan perusahaan. SOP memiliki 10 manfaat bagi organisasi, antara lain: yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dapat dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja, serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Yang ke-10, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Cara membuat SOP. 1. Memetakan proses bisnis. Perlu memetakan dan mempelajari keseluruhan proses yang terjadi dalam bisnis yang dimiliki, mulai dari proses pembelian bahan baku hingga pengiriman produk ke pelanggan. Hal-hal yang perlu ditetapkan adalah dokumen apa saja yang biasanya dibutuhkan di setiap prosesnya, siapa yang melakukan hal tersebut, dan lain sebagainya. 2. Menyusun flowchart alur kerja. Setelah seluruh proses terdokumentasi dengan baik di langkah sebelumnya, maka berikutnya perlu menggambarkannya dalam bentuk flowchart dan narasi untuk alur kerjanya. 3. Review flowchart. Sebelum diuji coba, flowchart yang telah dibuat langkah sebelumnya haruslah dipelajari dan direview kembali. Salah satu cara mereviewnya adalah melakukan focus group discussion atau FGD. Flowchart dan narasi dapat diperbaiki sesuai usulan yang didapat dari proses FGD. 4. Simulasi SOP. Lakukan simulasi penerapan SOP agar dapat mengetahui apakah SOP tersebut sudah betul-betul sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika masih ada hal yang tidak sesuai, maka SOP dapat direview kembali.
5. Penetapan SOP. Setelah melewati proses simulasi berkali-kali, maka SOP diharapkan sudah sesuai dapat difinalisasi, ditetapkan, hingga dibakukan. SOP yang telah dibakukan haruslah diikuti dan dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi bisnis. Saya akan menjelaskan SOP produksi bebek Madura. Yang pertama itu adalah penyiapan bahan baku utama. Yang pertama itu adalah bebek. Pilihlah bebek yang masih muda agar dagingnya tidak alot dan keras. Yang sekitar 3 bulan. Perhatikan juga warna kulit. Daging bebek pilih yang warnanya putih menunjukkan daging masih segar. Yang kedua adalah penyiapan bahan baku penolong. Yang pertama itu ada air. Air dalam pembuatan bebek Madura digunakan pada proses pencucian. Air yang digunakan itu harus air yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, dan tidak mengandung zat berbahaya. Yang kedua itu ada minyak goreng. Minyak goreng yang digunakan untuk bermutu baik. Yang ketiga itu ada bumbu. Persyaratan tambahan pangan mengacu seperti gula halus, garam halus, bawang merah, bawang putih, jahe, serai lengkuas, daun salam, cabai, air kelapa, kelapa parut. Bahan tersebut harus memiliki kualitas baik agar tidak merusak cita rasa dari bebek Madura. Saya Duyani Erlewi Destuti ingin menjelaskan cara proses pembuatan nasi bebek Madura. Menjalankan UMKM nasi bebek Madura harus memiliki SOP, standar operasional prosedur, agar di dalam UMKM-nya memiliki kualitas produk yang bagus, kinerja rapi, keuntungannya besar. Cara proses produksi nasi bebek Madura yang pertama itu cuci bersih bebeknya, lumuri dengan jeruk nipis dan garam. Buang bagian bruntu, atau katanya ini bruntu memiliki bau anyir dalam bebek. Maka dari itu buang bruntunya hingga bersih. Kemudian masukkan ke kulkas bebeknya kurang lebih 30 menit. Yang kedua itu siapkan cabai, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian bumbunya dihaluskan. Lalu siapkan wajan di atas kompor. Di atas kompor sangrai semua bumbunya yang tadi udah halus, dimasukkan di dalam wajan tersebut. Kemudian diongseng-ongseng bumbu tersebut hingga memiliki wangi harum pada bumbu tersebut. Yang ketiga, keluarkan bebek dari kulkas, kemudian bersihkan dengan menggunakan air bersih. Lalu lansir dengan air mendidih. Caranya, rebus bebek sampai mendidih. Masukkan bebek tersebut, tunggu hingga mendidih. Lalu matikan apinya dan buang airnya dan cuci kembali bebeknya. Yang keempat, tumis bumbu setengah saja yang halus tadi, pakai minyak sedikit. Setelah harum, masukkan bebeknya, aduk rasa, lalu masukkan air kelapa atau santannya dengan api sedang sampai air merusut. Yang kelima itu setengah bumbu yang tadi, sisa bumbu yang tadi dari setengah, bumbu halusnya dengan ongseng minyak sedikit 400 ml. Setelah harum, masukkan bumbunya semuanya ke dalam ungkepan bebek yang sudah menyusut tadi. Usahakan bebeknya itu terendam dengan minyak. Tambahkan minyak jika
Dirasa perlu beri garam dan gula. Aduk rata, lalu matikan api. Lalu kemudian matikan api dengan cenderung kecil. Yang keenam, masukkan terus dan diaduk secara berkala supaya tidak gosong. Warna bebeknya akan menghitam dengan sendirinya lama-kelamaan dan dirasa saat bumbunya sudah meresap semua dan dirasa bebeknya sudah matang, cukup empuk, dan matikan kompornya. Yang ketujuh itu buang sisa minyak yang ada dan sajikan bebek ireng maduranya. SOP peralatan dalam UMKM. Yang pertama, peralatan dalam keadaan bersih, bebas kotoran yang menempel, kering dan bebas dari debu. Peralatan yang digunakan terdiri dari panci presto, baskom, spatula, wajan, pisau, kompor, dan tabung gas, dan gilingan bumbu. Yang kedua itu, peralatan pada saat penyimpanan harus dipisah satu dengan yang lainnya berdasarkan fungsinya. Yang ketiga itu, membersihkan peralatan dengan air mengalir, kemudian keringkan dengan yang bersih. Yang keempat itu, pada pencucian hendaknya menggunakan sabun untuk mencuci piring. Yang kelima itu, memastikan peralatan berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ada SOP tenaga kerja. Yang pertama itu, pekerja sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, pakaian yang digunakan pekerja harus bersih dan kering. Yang ketiga itu, menggunakan masker dan sarung tangan khusus untuk mengelola pangan. Yang keempat itu, sebelum dan sesudah produksi, pekerja membersihkan dan mencuci tangan dengan deterjen yang aman. Yang keempat itu, pekerja tidak diperbolehkan merokok dan makan saat proses produksi. Yang selanjutnya itu adalah SOP ruang pengelolaan. Yang pertama itu, ruang produksi harus bersih dan tidak lembab dan bersih. Yang kedua itu adalah ruang tertata dengan rapi khususnya peralatan. Yang ketiga itu, ruangan harus terdapat ventilasi. Yang keempat itu, ruangan harus dibersihkan saat produksi selesai.